Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Agus Rahmanto, pemilik Resto Roti Kukus dan Bakar Brogus 1020. Kami beralamat di Jalan Raya Ciwaduk BBS, tepatnya di depan Masjid Ciwaduk Cilegon. Sebetulnya kami mulai kulineran itu di 2016, cuman kami belum serius. Waktu itu hanya wedang jahe atau susu jahe merah saja. Nah, saat Oktober 2020, intinya kami menemukan momentum untuk membuka Roti Kukus dan Bakar Brogus 1020. Makanya kami mau mengusung brand Brogus Kuliner 1020. Jadi kami lahir di Oktober 2020 di saat Corona. Justru momentumnya di saat ekonomi kami jatuh, usaha yang lain jatuh, kami bangkit dengan Brogus 1020 ini. Berarti udah 5 tahun ya Pak? Alhamdulillah, ada anniversary kelima ya. Ya. Pak Agus, arti dari nama Brogus itu apa? Bisa ditebak mungkin? Bro Agus ya? Ya, biar kami sudah usia separuh abad, cuman kami berusaha untuk kekinian. Ya, kami ingin beda lah dengan yang lain. Dari nama pun kami sudah berusaha untuk Gen Z milenial lah yang menjadi market kami gitu loh. Itu maksudnya. Apa yang membedakan roti bakar Pak Agus dengan roti bakar yang lain? Oke, pertanyaan bagus, pertanyaan menantang juga. Jadi Brogus 1020 kami punya slogan memang beda. Itu slogannya itu. Ya. Tentu terjemahannya nanti sesuai dengan pertanyaan, apa arti pembedanya? Karena kami memahami dalam dunia pemasaran menjadi beda itu penting. Pembeda itulah menjadi nilainya yang akan orang cari, ya kan? Bahkan ada kata-kata di dalam dunia pemasaran sebagai pembelajaran untuk kita semua, sedikit beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nah, itu yang kami usung. Sehingga apa bedanya? Oke, bicara resto, rasanya di Cilegon tidak ada satu resto, satu kedai, satu gerobak dengan menu ada roti kukus, ada roti bakar, ada minuman jahe merah. Ya kan, silakan adik-adik cari di Cilegon, tunjukkan, rasanya nggak ada. Nah, itu dulu poinnya ya, itu poinnya. Kemudian bicara roti kukus bakar secara umum banyak ya sudah ya, tapi roti kukus hampir juga nggak ada, ya kan. Nah, itulah pembeda kita yang benar-benar kita usung menjadi brand Brogus, gitu. Kalau untuk rotinya, ada merek yang khusus atau yang gimana gitu? Atau roti biasa aja, cuma memang cara pengolahan yang beda gitu? Kalau roti, bahan dasar roti, terus terang kan kita kulakan ya dari pabrik roti ya, kita bukan bikin sendiri, artinya bahan baku seperti itu, putih. Hanya yang pembedaannya tentu varian rasa-rasanya yang menentukan pembedanya di situ, dari harga, dari kualitas isiannya. Lalu strategi pemasaran apa yang digunakan untuk menarik pelanggan? Strategi pemasaran, nah kembali lagi menjadi beda. Nggak bisa dipungkirin itu. Pertama, kesan pertama orang pasti melihat dulu. Nah, kami berusaha tampil beda dengan yang sudah ada. Maaf, dari sisi gerobak, rasanya kita juga beda ya. Warna coklat, desain, pasti beda. Nggak akan ada yang sama itu. Itu jelas, ya kan? Jadi artinya orang lewat langsung kepo. Ya kan? Langsung kepo, paling tidak kepo dulu, lihat, datang. Nah, kemudian untuk khusus menu roti, kami punya slogan rasa untuk semua. Ini juga pembeda. Kami menyasar semua penggemar roti, semua kalangan dari low, middle sampai up, kami bisa sambut di sini. Makanya kami bagi dengan menu, varian menu standar, umum ya, harga 16, 17 begitu, medium sampai yang premium. Nah, jadi pembeda kami secara menu, ada menu standar, ada medium, ada premium. Jadi menyasar semua kalangan. Ya, jadi bukan berarti kami hanya menjual yang mahal-mahal saja. Tidak. Yang umumnya roti bakar harga belasan ribu kami ada. Itu menunya ada. Standar namanya. Itu pembedanya. Bagaimana peran media sosial dalam mempromosikan produk Brogus? Apakah Brogus menggunakan strategi pemasaran digital kayak iklan berbayar atau enggak aplikasi itu? Oke. Sampai sekarang kami belum ke yang berbayar, ya.
kami tetap kekuatan ada di offline lah, tetap utamanya di offline. Nah kemudian kalau bicara ke online, ya kami utamanya di GoFood sama di Grab, itu yang utamanya ya. Jadi kalau yang berbayar kami belum, termasuk sebetulnya dari GoFood, Grab juga ada penawaran yang berbayar, ya kan. Cuman jujur sampai hari ini kami belum mencoba, karena yang kami syukuri sampai hari ini udah cukup baik, cukup sudah maksimal. Tapi bukan berarti kami nggak akan melangkah ke sana. Nanti pun kami akan upgrade untuk mulai yang iklan berbayar, artinya menyasar keseluruhan Cilegon lebih luas. Nantinya begitu. Bagaimana cara Brobus gitu membangun loyalitas dengan pelanggan? Nah, kembali lagi pembeda tadi, ya. Kami tidak hanya transaksi layaknya orang jual beli selesai. Kami pakai people skill. Ya, bagaimana berinteraksi dengan pembeli. Awalnya pembeli dulu, awalnya prospek. Prospek baru datang dong, belum pernah beli. Semaksimal mungkin kami akan menyambut dengan sangat-sangat ramah, ya kan? Apalagi bingung lihat menu dan lain-lain, ya kan? Nah, sampai kemudian bisa closing, bisa beli, sampai kemudian bisa menjadi pelanggan setia. Kami terus terang menggunakan ya ilmu bagaimana membangun hubungan baik dengan orang, dengan pelanggan, ya kan? Jadi artinya mungkin di tempat lain orang hanya sebatas jual beli selesai. Maaf, kami cukup hafal pelanggan-pelanggan setia, rumahnya di mana, namanya siapa, bahkan rasa seleranya apa. Kami cukup hafal banyak. Jadi begitu datang, Pak biasa, Bu biasa, kami udah bisa terjemahkan itu. Nah, orang tersanjung dong, ya kan? Pelanggan akan tersanjung ketika apa ya dianggap gitu loh, dianggap sebagai pelanggan yang loyal. Apa tantangan utama dalam memasarkan produk Brobus ini? Bahan baku rotinya, ya. Insya Allah kami punya cita-cita makin hari makin besar. Insya Allah bahwa doanya kami bisa membuat produksi roti sendiri. Karena tantangannya itu, kami kan hanya menjual barang yang sudah itu kan. Iya. Masalah teknik bakar, teknik ngukus, isian kami bisa update sedemikian rupa. Tapi kalau bahan rotinya lagi jelek, ya tetap jelek. Contoh, roti yang mestinya bakar keker, kokoh, dibakar bisa kering. Kalau pas lagi jelek, lembek, dibakar susah. Pokoknya penampilan nggak enak banget dilihat. Mungkin rasanya sih tetap enak. Ya, jadi tantangan yang paling utama adalah di bahan rotinya itu sendiri. Karena kalau kami kulakan, nggak bikin sendiri. Jadi untuk mendapatkan barang yang standar benar, itu sulit. Cara Brobus mengatasi persaingan usaha yang sejenis. Kembali ke awal, menjadi beda. Menjadi beda. Iya, iya, iya kan, menjadi beda itu. Jadi alhamdulillah kami banyak bedanya dengan yang lain. Pelanggan jauh banget. Hanya contoh aja ya, yang namanya isian coklat selai, rasanya di seluruh Cilegon nggak ada. Orang bisa jauh-jauh datang ke sini hanya mencari isian coklat selai misalnya, atau coklat kacang gitu loh. Jadi kembali lagi beda. Itu yang kaca penjualan itu bedanya beda. Lalu apa rencana ke depannya? Apakah ingin menambah menu lain atau gimana cara ngembangin planning ke depannya gimana? Kalau menu sampai hari ini kami yang sudah tertulis itu udah 100 lebih. Tapi kalau kita tulis semua, jujur menu kami ada 452 varian. Nah kami tulis itu 100 lebih hanya untuk yang mewakili saja. Ya, itu juga pembeda dong. Itu pembeda ya. Kedua, kalau bicara peningkatan, tentu bagaimana omset besar ada di beberapa titik, tidak hanya di 1 atau 2 titik. Yang kedua kami ada cabang 1, ya terus terang saja, ya tentu masih kurang untuk mengcover seluruh Cilegon di titik-titik ramai ya. Ya, cuman di situ pasti tantangan. Tantangannya adalah menemukan tempat yang cocok, strategis, dan menemukan karyawan yang cocok, yang tepat. Itu tantangannya untuk majunya di situ. Ya.